Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, segenap santri pondok pesantren Bina Al-Quran yang kami hormati dan kami ta'zimi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan mengaji kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu pada subbab wa amma ikhtiyarul ustadzi fayambaghi an yakhtarul a'lam, yaitu tentang memilih guru yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma ikhtiyarul ustadzi, lan ana pun utawi milih guru, lan ana pun utawi milih guru, fayambaghi mongko iku sayukya, fayambaghi mongko iku sayukya opo an yakhtara nyento milih sopo talibul ilmi al-a'lama ing guru kang luwih alim, al-a'lama ing guru kang luwih alim, wal awra'a lan kang luwih wira'i, wal awra'a lan kang luwih wira'i, wal asanna lan kang luwih sepuh, wal asanna lan kang luwih sepuh, kama ikhtara kaya oleh milih, kama ikhtara kaya oleh milih sopo Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah, hina idzin ing dalem nalika ngaji, Hammad bin Abi Sulaiman ing Kiai Hammad bin Abi Sulaiman, ba'da ta'ammuli ing dalem sawusi angen-angen, wa tafakkuri lan mikir-mikir, wa qala lan ngendika sapa Abu Hanifah, wajadtu nemu sapa ingsun hu ing Syekh Hammad syaikhon kang guru kang luwes, syaikhon kang guru, kang sepuh, wakuron ingkang agung, haliman kang aris, saburan tur kang akeh sabare, wa qala lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah,
Sabattu tetep ingsun inda Hammad bani Abi Sulaimana ana ngersane Syekh Hammad bin Abi Sulaiman. Fanabattu mongko cukul ilmu sapa ingsun. Pada bab ini kita akan membahas tentang cara memilih guru yang tepat. Memilih guru ini memang perlu diseleksi, harus selektif, tidak sembarangan. Karena guru inilah yang akan menuntun kita dari lembah kebodohan menuju lembah keilmuan. Dan di dalam Islam itu antara ilmu dengan amal itu tidak bisa dipisahkan. Beda dengan saat ini. Saat ini kita cenderung memisahkan, mendikotomi antara ilmu dengan amal. Biasanya kita memaknai profesionalisme itu adalah orang yang memang mempunyai ilmu di bidang itu, namun tidak sampai kepada tahap amal. Di dalam Islam tidak. Ketika kita memilih guru itu, maka dituntut yang pertama adalah al-a'lam wa amma ikhtiyarul ustadzi. Adapun cara memilih ustadz atau guru, fayambaghi maka seharusnya an yakhtara memilih al-a'lama. Yang pertama adalah memilih guru yang lebih pintar, setidaknya lebih pintar dari murid itu. Karena pepatah Arab menyatakan faqidus syai'i la yu'tih. Orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin memberikan. Saya ulangi, faqidus syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu maka tidak mungkin bisa memberikan. Orang tua kita memberikan uang saku kepada kita karena beliau mempunyai, beliau punya. Kira-kira kalau tidak punya, kira-kira ngasih tidak ke kita? Kan tidak. Juga sama, orang mengajar kalau dia tidak punya ilmu, terus apa yang mau dibisikkan? Berarti kan harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Dan ilmunya sang guru itu harus lebih luas, lebih dalam daripada sang murid. Kalau muridnya lebih pintar daripada gurunya, terus apa yang akan dikasihkan oleh guru itu? Padahal si muridnya sudah menguasai, bahkan lebih alim daripada gurunya. Maka syarat pertama itu adalah harus lebih pintar, lebih alim. Contohnya seperti ini. Kalau saat ini karena kita hidup di zaman yang ijazah itu merupakan salah satu patokan, maka karena ijazah itu kemudian menjadi patokan, biasanya untuk kualifikasi guru itu harus lebih tinggi dari jenjang yang dia ajar. Contohnya begini, ketika ada dosen yang mau mengajarkan S1, kira-kira dosen tersebut lulusan S1 juga atau minimal S2? Minimal S2. Kalau mau ngajar S1, dia minimal harus S2. Sekarang itu S1, ngajar S1 tidak boleh. Kenapa? Karena jeruk makan jeruk. Sama kan levelnya. Maka minimal harus S2. Yang ngajar S2, apakah S2 juga? Enggak. Minimal
S3, doktor. Doktor. Yang ngajar S3, apakah doktor? Tidak, di atasnya lagi yaitu profesor. Jadi yang ngajar S3 itu adalah profesor-profesor. Jangan yang setara. Nanti kalau setara bisa jadi ilmunya sama atau bahkan di bawahnya. Mahasiswanya S1, tapi dosennya lulusan SD. Kira-kira ini enggak? Memang ijazah itu tidak menentukan kealiman seseorang. Memang belum tentu orang yang lulusan S3 itu kemudian dia alim, enggak. Atau sebaliknya, belum tentu anak yang lulusan SD itu kemudian bodoh, belum tentu juga. Tapi saat ini kita terjebak dengan klasifikasi berdasarkan ijazah itu. Intinya yang pertama adalah harus lebih alim daripada muridnya. Yang kedua, wal awra'a, lebih wira'i. Lebih kalau ketakwaannya berarti dia lebih bertakwa. Kalau ibadahnya berarti dia ibadahnya lebih rajin. Lebih rajin. Sebenarnya jadi guru itu ya gampang-gampang susah. Gampangnya apa? Gampangnya kan ya tinggal ngajar aja sebenarnya kan ya. Tapi susahnya apa? Susahnya adalah ketika kita dituntut untuk jadi lebih baik daripada muridnya. Itu yang susah. Muridnya disuruh jamaah. Ayo jamaah. Tapi gurunya tidak jamaah. Ini kan bermasalah berarti. Muridnya suruh ngapalin, tapi gurunya tidak mau ngapalin. Muridnya disuruh kerudungan, tapi gurunya tidak kerudungan. Muridnya suruh pakai songkok, tapi gurunya tidak pakai songkok. Nah, banyak yang kayak gitu. Itu sebenarnya susahnya di situ. Tapi kalau hanya sekedar ngajar gampang, siapapun bisa. Ya minimal masuk kelas, habis itu suruh baca muridnya, yuk baca. Paham? Paham, kerjakan. Kan sudah dianggap ngajar kayak gitu. Jadi ngajar yang seperti itu gampang. Tapi adalah yang susah, bagaimana kemudian sang guru itu bisa menjadi teladan bagi muridnya. Karena ada pepatah yang menyatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu gambarannya. Yang ketiga, wal asannah, luwih sepuh. Usahakan guru itu lebih sepuh daripada muridnya. Supaya kenapa? Supaya muridnya ada perasaan sungkan kepada gurunya. Kalau gurunya sampean lebih muda, satu misal Sekar, yang ngajari Sekar Kirana. Ayo Mbak Sekar, sekarang ngaji. Tapi Kirana yang ngajari itu. Kira-kira Mbak Sekar bakalan ini ndak ngikuti ndak? Oh, kamu ini masih baru lahir sudah mau ngajarin saya kayak gitu. Maka umur itu juga terkadang mempengaruhi. Saya dulu ketika di pondok lulus MTS kelas 1 aliyah itu sudah jadi ustadz ini namanya guru cadangan. Jadi kalau ada guru-guru yang tidak masuk di dinia itu, berarti saya yang masuk. Ketika itu teman-teman yang berada di dinia itu rata-rata adalah kakak kelas saya. Ada yang kelas 2 aliyah, ada yang kelas 3, bahkan ada yang mahasiswa. Nah, ketika saya yang ngajar, mereka ya gak dengerin lah. Ngapain dengerin ini kan? Mungkin gitu mikirnya mereka. Dengerin anak baru kemarin. Seperti itu. Maka usahakan lebih tua supaya karismanya keluar. Hal itu kemudian yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah ketika beliau mencari guru. Beliau cari-cari itu setelah tanya ke sana ke sini, setelah berpikir secara mendalam, setelah direnungi, ternyata kemudian pilihan beliau adalah
berguru kepada Syekh Hammad bin Abi Sulaiman. Kenapa beliau memilih Syekh Hammad bin Abi Sulaiman ini menjadi gurunya? Waqala, beliau berkata, wajadtuhu syaikhon, saya menemukan Syekh Hammad bin Abi Sulaiman ini adalah syaikhon, orang yang sudah sepuh, ilmunya dalam. Waquran, orangnya agung. Haliman, penyayang. Soburon, sabar. Halim itu penyayang dan juga loman, itu halim. Sobur, sobur itu mubalaghah dari sobirun, orang yang banget sabarnya, artinya sabar banget. Ada yang sabar, ada yang sabar banget. Nah, setidaknya 4 kriteria ini yang penting yang dimiliki oleh seorang guru. Terutama kriteria yang terakhir itu, sobur, dia harus sabar. Seorang guru harus sabar menghadapi murid-muridnya, karena muridnya itu tidak satu karakter. Ada yang penurut, ada yang pinter, ada yang tidak pinter, ada yang suka jahil dengan 2 makna yang bersamaan. Jahil nakal atau jahil bahasa Madura. Suka jahil tedung ya. Suka jahilan tiduran. Nah, jadi muridnya itu kan macam-macam, karakternya beda-beda. Maka cara menanganinya pun juga berbeda. Nah, berbeda. Maka seorang guru harus ngerti itu bagaimana cara menempatkan diri. Nah, ketika beliau tahu itu dimiliki oleh sifat ini dimiliki oleh Syekh Hammad bin Abi Sulaiman, kemudian beliau berkata, "Tabattu 'inda Hammad ibnu Abi Sulaiman fanabattu." Maka saya kemudian memantapkan hati memilih Syekh Sulaiman ini, Syekh Hammad ini menjadi guru. Maka apa yang terjadi? Fanabattu, maka saya tumbuh. Ibaratnya tumbuhan, maka tumbuhannya ini berada di tanah yang tepat, tanah yang subur, senantiasa diberikan air setiap hari, senantiasa mendapatkan sinar matahari, sehingga dia tumbuh dengan suburnya dan memberikan buah yang sangat banyak kepada sekitarnya. Beda dengan orang yang salah memilih guru, maka dia akan seperti tanaman gersang yang enggak tumbuh-tumbuh. Itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita akan perdalami materi ini secara offline. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.